Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi logika informatika. Untuk minggu kemarin sampai pada tugas ya, maka Anda sudah mengumpulkan. Nah, selanjutnya ini adalah tabel SOP POS untuk 4 perubahan. Karena ada 4 perubahan, maka 2 pangkat 4 ada 16 garis. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk membahas yang selanjutnya. Nah, kemudian sekarang keadaan Donker. Kondisi nilai perubahan tidak diperhatikan oleh fungsinya. Jadi kondisi Donker adalah kondisi nilai perubahan yang tidak diperhatikan oleh fungsinya. Artinya nilai 0 atau 1 dari perubahan Donker tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Jadi seperti ini ya. Jadi ini nanti kan ada yang SOP, ada yang POS. Nah, kemudian nanti diberikan juga Donker. Nah, SOP itu bernilai 1, POS bernilai 0, dan Donker ini nanti kita tandai dengan X. Nah, Donker ini nanti bisa menjadi SOP atau bisa menjadi POS, tetapi tidak dua-duanya, tergantung posisi dia. Posisi dia itu nanti bisa dijadikan SOP atau POS. Seperti soal ini contoh ya, fungsi WXYZ SOP 1, 3, 7, 11, 15. Jadi nanti bernilai 1. Kemudian dengan kondisi Donker adalah DWXYZ D025. Jadi Donkernya itu nanti di posisi 025. Nah, ini kita masukkan. Ini SOP-nya 1, 3, 7, 11, 15. 1, 3, 7, 11, 15. Kemudian ini bernilai 1 ya. Kemudian Donkernya 025. 025. Ini Donker. Nah, selain itu adalah POS 0 bernilai 0. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan SOP dan POS. Nah, ini tadi sudah kita masukkan ya, yang SOP, POS, dan Donker sudah kita masukkan semua. Nah, sekarang kita mau mengelompokkan. Kelompokan yang pertama SOP dulu. SOP di sini ada 1, 4 ya, ini satunya 4 ini. Ini posisinya vertikal. Jadi kita bisa kelompokkan menjadi kuat. Nah, kemudian ini juga ada satunya 3 ya. Kemudian di sini ada Donker. Nah, ini ada 3 dan ini ada Donker. Ini bisa kita jadikan kuat juga. Kemudian udah habis yang SOP, kemudian yang POS. Yang POS Anda lihat di sini. Di sini ada 03, di sini juga ada 03 untuk tetangga. Kemudian di sini ada Donker. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membentuk pengelompokan oktet. Nah, ini 4, ini 4. Menggulung jadi oktet. 8 ya, ini 8 buah 0 yang bertetangga dengan dibantu Donker 2. Nah, kemudian yang ini ada 04, maka ini bisa kuat. Nah, ini untuk SOP ada pengelompokan 2 kuat. Kemudian untuk POS ada pengelompokan 1 oktet dan 1 kuat. Sekarang penyederhanaannya yang SOP ada 2 pengelompokan kuat ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Masih ingat ya, jadi yang tidak komplement dan yang komplement untuk variabel yang sama, yang tidak komplement dan yang komplement bisa kita hilangkan. Di sini W-nya komplement semua, maka tidak bisa hilang. X-nya ini bisa hilang karena ada yang komplement dan yang tidak. Kemudian Y-nya ini bisa hilang karena ada yang komplement, ada yang tidak. Kemudian Z-nya ini tidak komplement semua, maka tidak bisa hilang. Maka menjadi W komplement Z. Kemudian pengelompokannya kedua atau suku yang kedua, di sini W-nya bisa hilang. Kemudian X-nya bisa hilang, kemudian Y-nya tidak bisa hilang, Z-nya juga tidak bisa hilang, maka menjadi YZ. Maka di sini untuk fungsinya menjadi fungsi WXYZ sama dengan W komplement Z plus YZ untuk SOP. Sekarang untuk POS. POS tadi ada 2 pengelompokan, oktet dan kuat. Yang oktet ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sampai sini. Nah, sekarang Anda lihat W-nya ada yang komplement dan yang ada yang tidak, maka ini bisa hilang karena di sini W-nya ada yang komplement, ada yang tidak, maka bisa hilang. Kemudian X-nya juga ada yang komplement, ada yang tidak, maka bisa hilang. Kemudian Y-nya ada yang komplement, ada yang tidak, bisa hilang. Kemudian Z-nya di sini sama semua, tidak ada komplement, hanya ada Z yang tidak ada komplement.
yang ada komplemennya tidak ada, maka di sini Z-nya masih tinggal Z ya, yang octet jadi tinggal Z. Kemudian yang kuat ada lihat di sini, W-nya sama semua komplement, maka tidak bisa hilang. X-nya bisa hilang, kemudian Y-nya tidak bisa hilang, kemudian Z-nya bisa hilang, maka tinggal W komplement plus Y. Maka di sini fungsinya, fungsi WXYZ itu menjadi Z kali W komplement plus Y. Ini hasil penyederhanaan dengan kondisi granito. Sekarang diketahui fungsi bawah, fungsi WXYZ SOP 0, 3, 4, 5, 7. Dengan kondisi Damper adalah DWXYZ ini D ya harusnya, D 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah sekarang disuruh menyederhanakan. Ini gambarnya ya. SOP nya adalah 0, 3, 4, 5, 7. 0, 3, kemudian 4, 5, 7. Kemudian donkernya itu adalah donkernya ya 8, 10, 11, kemudian di sini 12, 13, kemudian 14, 15. Ini donker. Nah, kemudian pengelompokannya di sini ada 1, 2, di sini ada donker, makanya bisa menjadi donkernya bisa kita jadikan SOP. Kemudian ini juga ada posisi 1 di sini ada G, makanya bisa menjadi SOP dengan kuat. Ini juga dari kuat ya, ini juga bisa menjadi kuat. Nah kemudian untuk COS nya di sini ada posisi seperti ini, maka menjadi kuat. Nah kemudian di sini tinggal 0,2 ya, maka kita pasangan dengan menggulung. Jadi Anda harus pintar-pintar untuk pengelompokannya ya, menentukan apakah damper itu masuk SOP atau POS. Kita beri pertimbangan ya, karena apa ya, nanti kalau banyakkan mana antara ketika dia harus menjadi SOP atau POS misalnya ya, SOP nya tuh ada berapa, yang satu ada berapa, yang 0 ada berapa. Kalau misalnya lebih sedikit yang satu, kita pilih satunya lebih banyak ya, memerlukan donkernya lebih sedikit, kita pilih yang SOP. Sedangkan kalau nolnya yang lebih sedikit, nolnya yang lebih banyak ya, jadi membutuhkan donkernya lebih sedikit ya, kita pilih yang POS. Seperti itu ya. Jadi cara pemilihannya nanti Anda pertimbangkan seperti itu. Nah, ini nanti tolong Anda kerjakan ya, tapi tidak usah dikumpulkan. Kita menyederhanakannya. Kalau sudah dikelompokkan seperti ini, nanti kalau Anda kerjakan untuk belajar saja, tidak jadi. Nah, sekarang lanjut aplikasi aljabar boolean. Aplikasi aljabar boolean pada jaringan pensaklaran atau switching network. Jadi nanti aplikasi aljabar boolean di sini ada pada jaringan pensaklaran, dan nanti selanjutnya juga ada pada rangkaian digital elektronik. Nah, sekarang untuk pada jaringan pensaklaran. Di sini ada 3 bentuk gerbang paling sederhana. Yang pertama, ini ada inputan A, kemudian ada hambatan X, kemudian ada output B. Output B hanya ada jika dan hanya jika X dibuka. Nah, maka di sini adalah X ya, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada inputan A, kemudian ada hambatan X, Y, kemudian ada output B. Output B hanya ada dan jika X dan Y keduanya dibuka, maka di sini X Y. Kalau seperti ini adalah X Y. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada input A, input B, kemudian ada hambatan X, ada hambatan Y, di sini ada output C. Tetapi ini adalah paralel ya. Maka di sini ini harus salah satu. Jadi ini ada output C jika A atau jika X atau Y dibuka. Dan di sini output C hanya ada jika dan hanya jika X atau Y dibuka. Maka di sini X plus Y. Kalau di sini harus dua-duanya, maka X Y. Itu
contohnya, contoh rangkaian pencaklaran sudah gambar ini dalam ekspresi boolean. Nah, ini berarti X komplement Y plus X komplement plus XY. Terus kemudian di sini kali Z plus X kali Y. Y plus Y komplement Z plus Z. X komplement Y plus X komplement plus XY kali Z dikalikan Z plus X kali Y plus Y komplement plus Z. Ini ya, jadi ketika ada gambar seperti ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita coba ya, sekarang Anda membuat jadi dari soal yang tadi. Nah, soal yang mana ini saja ya, karena ini saya belum bikin contoh yang lebih banyak lagi, jadi saya lanjutkan saja videonya ke video berikutnya. Jadi untuk ini saya cukupkan sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.